Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kimia. Semoga kalian sehat dan tetap bisa menjaga jarak dan tetap memakai masker dan tetap berada di rumah saja. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian cerna dengan baik. Untuk materi hari ini masih di bab yang sama, yaitu tentang redoks dan sel elektrokimia. Dengan bagiannya yaitu tentang korosi. Nah, mungkin kalian pernah dalam kehidupan sehari-hari itu melihat benda-benda yang terbuat dari logam. Itu apabila mungkin baru digunakan atau baru membeli, itu masih dalam keadaan mulus. Contoh di sini adalah foto atau gambar dari mobil. Nah, setelah sekian lama dipakai, itu mobil akan berkarat atau bahasa kimia itu adalah korosi. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah di mana kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan bagaimana cara mengatasi benda-benda yang terbuat dari logam tersebut agar bisa terhindar dari korosi. Redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Di mana kalau dalam bagian korosi di sini, reduksi berarti berkurangnya bilangan oksidasi dan dia menerima elektron. Sedangkan oksidasi bertambahnya bilangan oksidasi atau dia akan melepaskan elektron. Nah, di sini juga bisa lihat ada sini lampu yang bagiannya terbuat dari logam. Korosi pada besi atau logam besi itu dikarenakan adanya oksigen di udara yang menempel pada logam besi. Nah, di sini bukan hanya oksigen, air juga, karena kan rumus kimia dari air itu adalah H2O, di mana di sana ada unsur atau atom dari hidrogen dan oksigen. Nah, di sini pada besi terjadi reaksi anoda di mana dua dari molekul besi itu logam. Sana dapat dilihat wujudnya adalah S solid, itu menjadi 2Fe2+. Jadi besinya di sana berubah menjadi lautan karena dia di sana menangkap 4 elektron. Nah, jadi dari besi tadi, karena dia menangkap elektron di sana dari Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, karena si katoda, di sana bisa dilihat gas oksigen bereaksi dengan 2 molekul air ditambah dengan 4 elektron menjadi 4OH-. Jadi berbentuk lautan hidroksida. Itu reaksi reduksi. Nah, dari menerima elektron tadi dihasilkanlah yang namanya karat atau korosi tadi. Rumus kimianya adalah Fe2O3 dengan H2O. Jadi senyawa oksidanya sangat terhidrasi. Nah, di sana Fe2+, di sana larutan bereaksi dengan gas oksigen ditambah dengan 4 tambah 2X H2O menghasilkan 2Fe2O3 X H2O plus 8H+. Wujud larutan di sana. Nah, dari sana kita bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi korosi yang pertama yaitu kelembapan udara dan kontak langsung dengan oksigen. Kemudian yang kedua larutan elektrolit. Nah, di mana konsentrasi larutan elektrolit di sini yang besar itu meningkatkan laju aliran elektron. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari di sini kalau kelembapan udara itu kontak langsung oksigen, makanya biasanya kalau peralatan rumah tangga itu buat dari logam, itu biasanya sebelum terjual itu dilapisi dengan plastik yang kedap udara. Yang ketiga yaitu suhu. Jadi semakin tinggi suhu maka semakin cepat juga terjadinya korosi. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang terakhir yaitu pH.
pH semakin asam suatu larutan, ya, pH asam itu kan kurang dari 7, maka semakin cepat korosi. Nah, cara pencegahan korosi itu diantaranya umpamanya menggunakan opsen pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan oksigen dan air. Umpamanya kalaunya pada logam besi bisa kita tambahkan dengan pelumas oli umpamanya. Kalau misalnya pada bagian logam lain umpamanya sejenis pagar rumah itu bisa dilapisi dengan cat. Jadi cat juga itu mencegah terjadinya korosi. Nah, pencegahan korosi di sini saya menggunakan perlindungan dari katodik atau pengorbanan dari anoda. Nah, di sini menghubungkan logam besi dengan pelindung yang potensial reduksinya lebih kecil. Jadi NO-nya di sana misalnya NO dari Fe besi itu negatif 0,44 volt, sedangkan untuk NO dari magnesium itu minus 2,37 volt. Umpamanya di sini ada tiang listrik. Nah, di sana juga itu kan perlindungannya menggunakan katodik atau pengorbanan anoda tadi. Nah, kemudian cara yang kedua itu dengan cara proses galvanisasi, di mana melapisi logam dengan seng atau ZN, di mana baja itu dicelupkan ke seng cair, di mana seng sana yang melapisi logam baja, sehingga bisa paling tidak mencegah terjadinya korosi. Nah, di mana di sana energi NO-nya besi yaitu min 0,44 volt, sedangkan untuk NO dari krom itu min 0,76 volt. Nah, sekian untuk hari ini. Berikutnya diskusi kita lanjutkan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.